Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Sehingga kita boleh ada di akhir pekan lagi. Kita bersyukur karena kita boleh terus ada dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kuasa-Nya, menikmati damai sejahtera, sukacita dan kebenarannya yang terus dinyatakan di dalam hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam itu nyenyak yang kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada kami bersyukur buat sepanjang minggu ini. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada bagi hari. Dan kami boleh terus menikmati hadirat-Mu, menikmati keindahan di dalam hari-hari hidup kami. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya bintang, ku berharap padamu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Kau ada dalam pelukanmu, menikmati kasih, wanitanya hadiratmu. Sekali katakan, saat indah kami berhadapan dengan saat ku berharap padamu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa darah dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Ku rasakan ketulusan-Mu, Bapa.
Diam dalam baik, menikmati berhadap padamu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Ya, bawa anak menikmati kasih dan indahnya hadirat. Tuhan, ku rasakan kekudusanmu tanpa yang dalam baikmu, aduh, ya salah berhadapan denganmu, ya memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa amin. Dalam perlindunganmu kami menikmati kasih dan indahnya hadirat Tuhan. Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa. Diam dalam baikmu, menikmati kasih hadiratmu, ku rasakan
Diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Kami mau menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah. Menyembah Engkau baik, engkau baik. Hadiratmu sebab ada damai sejahtera dalam hadiratmu, ada ketenangan, ada ketentraman dalam hadiratmu. Bahkan ada sukacita melimpah di dalammu. Kami aman di dalammu Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalammu. Kami mau terus tinggal bersamamu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu selamanya.
hanya dekat Engkau kami tenang, hanya padamu ada keselamatan, ada perlindungan, ada pertolongan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Hanya di dalam ini aman. Sebab Engkau kota benteng perlindungan yang teguh. Tubuh pertahanan kami, menara keselamatan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji. Meninggikanmu Tuhan. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Indah hadirat-Mu di dalam diri. Kami aman, kami tenang, kami damai di dalam-Mu. Sekalipun sekeliling kami badai bergelora, Kau tetap dengan tenang dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu. Kau gembala yang baik bagi kami, Kau yang selalu beserta kami. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah biarkan bahkan sedetik pun. Engkau yang selalu bersama kami, melindungi, menjagai, melihara dan memberkati kami.
Terima kasih. Terima kasih. Pujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntun untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, takkan takut. Ya, Kau menuntun untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saat Kau sertaku. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembala, takkan takut. Kau menuntun untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau sertaku. Amin. Ya Allah-Mu, damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Hanya di dalam Tuhan, di dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu
dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, di dalam penggembalaan. Jangan Kau terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Kami percaya ketika kami hidup di dalam kebenaran, kami menikmati damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman sampai selamanya. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk dipimpin, dituntun kepada kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, selamat pagi. Kita hari ini masuk dalam kitab yang baru. Itu Yeremia. Saya bacakan ya. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah, keturunan imam yang di Anatot di tanah Benyamin. Pada zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, pada tahun ke-13 pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga pada zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem dibawa ke pembuangan pada bulan ke-5. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sampai situ ya. Kalau yang ayat ke-5 ini sangat terkenal ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Begitu luar biasanya Tuhan. Kita tidak perlu takut. Nah, dalam kitab Yeremia ini ada dua respon yang biasa orang. Kalau saat orang dipanggil tuh biasanya ada dua respon. Yang pertama, ya yang mungkin yang paling, menurut aku mungkin yang paling Tuhan suka seperti Yesaya ya. Dengan berani pasang badan dia bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Respon yang kedua ya seperti Nabi Yeremia. Banyak alasan. Aku masih muda lah,
Ataupun kita di sini bisa aja yang alasan, halo aku sudah tua lah Tuhan, jangan suruh aku, sudah tidak bertenaga ini, suruh aja yang muda. Pasti kita banyak alasan. Tapi hari ini kita mau belajar ya, kalau Tuhan sudah memanggil kita, pasti Tuhan perlengkapi. Tidak ada yang perlu kita takuti. Kalau Tuhan sudah memanggil kita seperti ayat yang keempat, Tuhan kan sudah bilang dia mengenal kita. Sebelum kita dibentuk, dia sudah mengenal kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Jadi kalau kita disuruh atau diminta Tuhan melakukan sesuatu, ya seperti gereja kita saat ini sekarang sibuk untuk apa apa target kita apa bikin komsel-komsel baru atau apapun. Hmm, Jujur aku pribadi memang banyak alasan juga ya kalau disuruh udah bisa lah. Kau tahu lah aku kan harus jago anakku. Aku udah bisa kalau disuruh buka komsel baru banyak alasan. Tapi hari ini mau belajar tunduk dan taat pada firman Tuhan. Kalau sudah disuruh pasti Tuhan perlengkapi, nggak usah takut. Nah itu yang pertama. Terus yang eh, kedua aku lanjutkan lagi ya. Eh, Ayat 11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, engkau melihat dengan benar, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah kuali yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku bunyinya, dari utara akan merebak malapetaka atas seluruh penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil semua suku bangsa, kerajaan-kerajaan utara. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan datang dan masing-masing mendirikan tahtanya di pintu-pintu masuk gerbang Yerusalem, dekat semua tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Aku akan menyatakan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Mereka telah meninggalkan aku, telah membakar kurban kepada ilah lain, dan sujud menyembah buatan tangannya. Akan tetapi engkau ikatlah pinggangmu dan segeralah sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu, jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan engkau kubuat gentar di hadapan mereka. Adapun aku sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Nabi Yeremia ini dipanggil untuk eh, memberitahukan dan memperingatkan bangsa Israel supaya mereka berbalik dari perbuatan mereka, eh, berpaling dari Tuhan ya. Jadi Nabi Yeremia melayani kurang lebih 40 tahun. Dia memperingatkan mereka, tapi seakan-akan sia-sia ya peringatan Nabi Yeremia, pelayanannya seakan-akan tidak berhasil karena bangsa Israel tidak bertobat dan akhirnya sesuai dengan nubuat Nabi Yeremia mereka mengalami pembuangan ya. Nah, terkadang eh, mungkin pelayanan kita apa yang kita lakukan mungkin orang nilai atau manusia menilai tidak berhasil seperti Nabi Yeremia ya. Berapa menyerukan pertobatan selama kurang lebih 40 tahun tapi bangsa Israel malah menanggapinya dengan salah bahwa dia nubuat-nubuatnya malah membuat orang-orang apa ya mengalami down gitu. Jadi mereka tidak percaya pada nubuat Nabi Yeremia. Mereka yakin mereka bangsa yang
diberkati Tuhan, mereka pasti menang kalaupun berperang gitu. Jadi mereka tidak percaya Nabi Yeremia. Sehingga saat menubuatkan, mereka tidak senang Nabi Yeremia mengalami di penjara, tidak dikasih makan, makannya serba sedikit. Pokoknya susah Nabi Yeremia mengalami hal-hal seperti itu ya. Tapi yang bisa kita pelajari dari Nabi Yeremia selama 40 tahun kurang lebih, dia tetap setia melakukan tugasnya. Walaupun di awal dia beralasan dia masih muda, tapi dia bisa setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan selama kurang lebih 40 tahun. Mungkin di mata manusia dia gagal ya, tidak bisa menobatkan bangsa Israel. Tapi saya percaya di mata Tuhan dia adalah seorang imam yang berhasil. Karena dia setia melakukannya walaupun banyak penderitaan, banyak halangan, pantang menyerah ya Nabi Yeremia. Dan walaupun akhirnya Nabi Yeremia dia meninggalnya bukan di Yerusalem tapi di Mesir, tapi dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, itu menurut pandangan aku ya. Jadi hari ini yang kita bisa pelajari, ketika mendapat panggilan jangan menolak dan tetap setia melakukan panggilan kita, walaupun mungkin kecil, mungkin tidak sehebat orang lain, tidak sebesar orang lain, tapi kita mau tetap setia melakukannya. Itu yang aku dapat hari ini, Pak Heri. Saya kembalikan sama Pak Heri. Oke, terima kasih Ibu Ros. Jadi konform dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ros, belajar dari Yeremia di pasal yang pertama hari ini. Mari jangan pernah menolak panggilan Tuhan, apalagi ketika kita diutus. Karena seperti tadi Ibu Ros katakan, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang utus, itu Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan dari ayat yang terkenal, yang tadi Ibu Ros katakan ayat 35, Tuhan kan ngomong, bahkan sebelum Tuhan membentuk kita saja, Tuhan sudah kenal. Saya nggak bisa kebayang gimana ya. Belum bentuk, tapi sudah kenal. Itulah kemahatauan Tuhan. Dan itu bicara secara personal kepada kita, tiap-tiap kita masing-masing. Betapa Tuhan begitu mengenal kita, Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Itulah namanya Tuhan kita. Jadi sebelum dia bertindak, dia sudah pikirin, dia sudah rancangkan lebih dulu. Bahkan dia sudah mempersiapkan. Dikatakan, aku menguduskan kamu. Bahkan kemudian ayat 7-nya, aku menyertai kamu. Jadi pertanyaan sederhana, kurang apa lagi lah kalau kita masih mau nolak gitu. Nah, Tuhan yang kita percaya. Dan saya percaya ini bukan cuma omon-omon saja kita ngomong kita percaya pada Tuhan. Tapi memang benar-benar kita percaya kepada Tuhan, sehingga kita berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan setiap kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang dipanggil daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dan kita diutus untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan. Dan seperti Ibu Ros tadi sudah katakan, perbuatan besar Tuhan itu jangan dibayangkan sesuatu yang wow, spektakuler, yang aduh, yang gimana gitu, sehingga kita ngeper duluan. Padahal perbuatan besar Tuhan yang perlu kita beritakan itu ya apa yang kita alami. Makanya kisah para rasul 1 ayat 8 katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus itu turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Kita bukan orang yang bersaksi, tapi kita ini saksi. Apa sih saksi itu Bapak Ibu? Saksi itu orang yang melihat secara langsung, orang yang mengalami secara langsung, dan orang yang berhak penuh untuk menceritakannya.
menyaksikannya. Kenapa? Ya karena dia ngalamin. Karena dia yang melihat. Jadi kalau saksi itu tidak boleh selalu ngomong, katanya sih Pak, yang saya dengar sih Pak, katanya sih Pak. Oh nggak seperti itu. Bisa salah kalau seperti itu. Tapi kalau kita yang mengalami, kita yang merasakan, dan kemudian kita menceritakan, itu kan perkara yang mudah. Karena memang kita sudah alami. Tapi kan seringkali iblis mengintimidasi, menyebar rasa takut, menawarkan 1.001, bahkan mungkin 1.000.001, mungkin 1.000.000.000 atau 1 triliun, atau sekarang ternyata ada lagi di atas 1 triliun. Begitu banyak alasan. Tapi ya tentu pagi hari ini berkaitan juga dengan fokus yang Tuhan beri dalam gereja kita yang mau kita lakukan secara korporat bersama-sama, yaitu untuk menabur dengan sukacita, sehingga nantinya kita akan menuai dengan sukacita. Apapun yang bisa kita tabur, yang berkali-kali akan saya katakan sepanjang tahun ini, bahkan sampai seterusnya. Menabur doa, menabur air mata, menabur waktu, menabur tenaga, menabur pikiran, menabur uang. Mari kita lakukan semua itu dengan sukacita. Karena kita percaya kalau kita bisa menabur, karena firman Tuhan yang berkata, Tuhan yang sudah lebih dulu memberi benih untuk kita tabur. Bahkan Tuhan bukan cuma memberi benih untuk kita tabur. Tuhan itu memberi roti kepada kita untuk kita bisa makan, sehingga kita kuat untuk menabur. Betapa hebatnya Tuhan kita. Seperti Ibu Ros tadi katakan, kalau kita dipanggil, diutus, itu Tuhan sudah mempersiapkan. Yang Tuhan persiapkan bukan cuma benih untuk kita tabur, Bapak Ibu. Tapi Tuhan beri roti untuk kita makan, supaya kita punya tenaga untuk menabur, untuk mengerjakan panggilan itu. Mengerjakan apa yang Tuhan suruh kepada kita. Jadi, mari bersama-sama kita meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan sekali lagi kita ini saksi. Jadi ceritakan saja apa yang kita alami. Bukan apa kata orang. Tapi apa yang kita alami di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Dan itu pastilah perkara yang mudah. Apalagi sekali lagi Tuhan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Dan Tuhan yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah yang kedua, yang seperti Ibu Ros tadi katakan, yang saya teguhkan dan saya confirm, ya terus nyatakan kebenaran. Sekalipun ada konsekuensi, karena memang pada dasarnya manusia pada umumnya itu nggak suka dinasehati, apalagi ditegur, kalau itu nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Makanya kalau di satu sisi kita sebagai orang yang dinasehati dan tegur, teruslah miliki kerendahan hati, kelemah lembutan. Walaupun terkadang nasihat yang orang berikan kepada kita itu sepertinya pada waktu itu nggak cocok dengan apa yang kita mau, nggak cocok dengan apa yang kita pikir. Apalagi kalau kita sudah dikuasai dengan ambisi, dikuasai dengan wah angan-angan. Kadang begitu dinasehati, jangan hati-hati. Wah rasanya, ini bukan dari Tuhan ini, salah ini. Nah, tapi nggak apa-apa. Bagian kita adalah kalau memang kita tahu itu datangnya dari Tuhan, ya sampaikan saja. Ya respon orang bisa salah, tapi bagian kita ya seperti Yeremia menjadi suara kebenaran Tuhan sebagai penyambung lidahnya Allah. Tentu sekali lagi itu adalah tulus menyampaikan kebenaran tanpa penghakiman sedikit pun. Jadi dua hal itu yang tadi Ibu Ros sudah sampaikan. Mari setiap kita meresponi panggilan Tuhan, karena Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Bagian kita hanya tinggal iya dan lakukan. Itu taat. Nah kasih sekali lagi. Bukan karena hidden agenda apapun. Sehingga kalaupun kita melakukan bagian kita, tidak ada tuntutan sedikit pun di hati kita kepada Tuhan.
untuk Tuhan harus ini, Tuhan harus begitu, harus memperlakukan kita enggak, tapi memang kita tulus. Dan yang kedua, teruslah berani sampaikan, walaupun terkadang harus ditolak, terkadang harus jadi dipersalahkan. Enggak apa-apa Bapak Ibu, sampaikan saja kebenaran itu. Nah mungkin saat itu orang nggak ngerti, tapi ketika mereka akhirnya melihat apa yang disampaikan itu menjadi kenyataan, ya kalaupun nanti kemudian mereka baru sadar bertobat dalam kondisi sudah babak belur, salah, jangan marah juga kita Bapak Ibu. Itulah dulu kau dikasih tahu. Nah, syukur kalau enggak seperti itu. Hati kita tetap tulus ya. Namanya orang bertobat Tuhan saja ampuni. Siapa kita Bapak Ibu. Oke itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Bu Mirianti tambahkan sesuatu silakan. Oke, terima kasih. Tadi kan Pak Heri juga sebutkan ya, kalau Tuhan sudah utus, Tuhan persiapkan, Tuhan perlengkapi, ya. Jadi Bapak Ibu jangan kita menolak, walaupun mungkin berat ya. Eh, Tadi Pak Heri tadi bilang jangan cuman omon-omon. Jadi saya ingat yang pertama ngomong omon-omon di Indonesia itu kan Pak Prabowo ya. Jadi saya ingat, jadi begini, sebenarnya saya nggak bicara politik ya, jangan takut. Karena sebenarnya kata politik itu kan dari kata policy ya. Setiap kita hidup ini, kita harus punya policy dalam hidup kita. Pribadi, keluarga, usaha, itu betul, itu harus. Jangan takut kata politik. Cuman kalau politik praktis, partai politik, nah itu saya kan nggak pernah bicara begitu. Jadi begini Bapak Ibu, ini tentang policy ya. Tuhan kan sudah tunjuk, sudah uh, memperlengkapi kita. Ini ada pengalaman saya ini mengenai pemberian THR kepada karyawan. Nah, Bapak Ibu yang punya usaha, toko, itu sebenarnya dari Departemen Tenaga Kerja itu kita harus memberikan 1 kali gaji kepada karyawan dalam kurun waktu setahun itu ya, misalkan akhir tahunnya itu kita beri 1 kali gaji. Itu peraturan Bapak Ibu di Indonesia harus kita lakukan semua. Nah saya juga gini, saya ini jadi direktur rumah sakit, karyawannya 125 orang. Awal saya masuk itu 80 orang, sekarang jadi 125 orang. Karena pekerjaannya makin banyak, karyawan makin banyak. Dulu tahun 2023 saya masuk itu belum mau lebaran, sudah lewat lebaran ya. Lebarannya itu di awal 2024. Jadi saya mikir ini bagaimana ya, ini saya nggak ngomongin owner rumah sakit ya, tapi owner rumah sakit itu orang yang kalau sudah uang masuk itu sulit sekali uang itu keluar. Bapak Ibu, jadi gini, 2024 awal lebaran itu saya bilang karyawan harus dapat THR sesuai peraturan pemerintah. Ya tadinya ya begitu deh, argumen gini. Saya bilang nggak bisa, saya sudah menandatangani, kita klaim uang dan uang itu akan cair ke rekeningmu. Saya nggak pernah pegang uang Bapak Ibu, itu sudah komitmen saya sejak awal. Tapi mereka kalau melakukan pengeluaran harus lapor saya, itu saja. Waktu 2024 awal itu sudah bagus, pembagian karyawan THR-nya itu bisa. Jadi setelah itu kan saya pantau, bulan berikutnya saya nanya, jadi kemarin dapat THR, dapat dok, dapat. Berapa besar 1 kali gaji? Iya. Disatukan enggak? Karena awalnya saya bilang satukan antara THR dan 1 kali gaji saat itu satukan. Cuman ada lagi alasannya owner bilang, ya kan ini dua
minggu sebelumnya Lebaran, jadi saya kasih yang 2 minggu. Nanti pada waktu gajian tanggal 1 saya kasih gitu. Karena waktu itu kalau nggak salah Lebarannya tanggal 10. Nah ini nanti Lebarannya pas akhir bulan itu tanggal 31 kalau nggak salah. Nah harusnya kan saya kemarin dulu itu sudah telepon, tolong ya THR siapkan. Uang masuk hanya sedikit. Aduh, kata saya, ngawur si orang ini. Saya sudah tanda tangan sejumlah tertentu Bapak Ibu. Kalau dikasihkan untuk THR aja lebih, 2 kali lipat dari THR-nya. Dia masih ngomong gitu. Kemarin saya telepon lagi. Enggak, saya tahu. Saya sudah tanda tangan dan dari BPJS itu katakan uang sudah masuk. 3 kwitansi itu masuk. Hampir 300 juta kata saya. Untuk THR saja itu cukup. Orang 125 orang. Nah kalau gaji itu nanti sebentar saya tanda tangan lagi sekitar hampir 700. Nah itu cukup untuk gaji semua dan dokter-dokter spesialis cukup. Saya bilang akhirnya dia diam. Nah Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu yang pegawai negeri, mungkin Dokter Ramli masih pegawai negeri. Ibu Riana yang saya tahu ya, beliau pegawai negeri. Kalau jadi pimpinan, kalau di pegawai negeri itu enak. Anggaran sudah disiapin sama pemerintah. Tapi Bapak Ibu, tahun ini pemerintah sudah defisit. Baru bulan keberapa pemerintahan baru ini sudah defisit hampir 40 triliun defisitnya. Nah, kalau pegawai negeri itu juga terancam THR-nya ya, nggak akan dikasih gitu ya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan mereka itu ngerti gitu ya, tugas tanggung jawab gitu sebagai pengelola uang. Nah, kita juga mungkin ada yang punya usaha Bapak Ibu toko misalkan ya, itu harus mengikuti peraturan pemerintah Bapak Ibu. Karena usaha kita, kalau kita tidak mengikuti peraturan pemerintah, ya itu balik lagi di atas pemerintah kan ada Tuhan. Hari ini firman Tuhan ini ndak main-main. Tuhan memperlengkapi. Pasti di dalam usaha kita juga Tuhan memperlengkapi. Saya itu memimpin rumah sakit swasta yang nggak ada anggaran-anggaran apapun dari pemerintah, nol. Cari sendiri bagaimana dokter spesialis itu harus dibina sedemikian rupa sehingga pelayanannya itu dibayar. Karena kalau dia salah diagnosa itu nggak dibayar Bapak Ibu oleh BPJS. Itu. Nah, itulah Bapak Ibu kalau kita sudah diutus Tuhan dalam bidang apapun ya, itu kita harus benar-benar tetap setia kepada Tuhan, tetap kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan melengkapi. Ya, itu yang saya dapat hari ini. Ya, kemarin saya telepon-teleponan dengan owner rumah sakit itu juga gimana ya orang ini, uang kalau sudah masuk sulit banget keluar. Padahal saya sudah ngomong dari dulu, uang di situ itu bukan uangmu, kata saya. Itu adalah uang hasil pelayanan kami semua. Kamu kan yang punya itu 3 orang kan, ibu dan 2 anaknya. 2 anaknya ini bukan dokter. Ibunya ini dokter umum, tapi kan tidak pernah pelayanan. Nah, yang lain kan pelayanan Bapak Ibu. Yang dokter obgyn sampai malam-malam operasi. Rata-rata itu hampir 5 orang dioperasi sesar tiap malam. Dia itu orang muslim. Tapi awal puasa juga dia kerja. Bahkan waktu itu sampai 9. Saya bilang, operatornya 1, anestesinya 3. Coba Bapak Ibu, itu kan berarti uang yang masuk itu bukan uangnya owner toh. Saya sampai bilang gitu, itu bukan uangmu,
Kecuali perusahaan kasih uang ke rumah sakit berapa miliar, nah itu uangmu. Tapi ini yang ada ini uang dari hasil pelayanan. Jangan coba-coba pakai untuk apa-apa yang saya nggak setuju. Saya bilang gitu. Ya itulah pengalaman saya Bapak Ibu memberi THR di apa institusi swasta itu ya perjuangan juga. Terima kasih Pak Heri, puji Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Kak Joni. Ya, oke. Salam semuanya. Kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh terus bersama-sama memuji memuliakan. Tuhan terima kasih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami Tuhan. Sejak dalam kandungan Tuhan, dan Engkau telah mempersiapkan hidup kami Tuhan. Untuk Engkau pilih dan Engkau tetapkan khususnya untuk melayani bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pilihan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hari ini berkati Bos yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau yang telah memilih dan mengutus dia Tuhan untuk terus melayani Engkau dimanapun dia berada. Pakai hidupnya terus menjadi berkat Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Berkati Ibu Ros, Pak Abi, beserta anak-anak mereka Tuhan untuk terus setia melayani setiap apa yang Kau perintahkan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Ya, Tuhan, kami terus Engkau pakai, Engkau persiapkan hidup kami, setiap kehidupan kami boleh terus melayani Engkau, jadi berkat bagi banyak orang. Bapak terima kasih pagi hari ini juga kami berdoa khusus buat Kobuyung, rencana akan menjalankan operasi tenggorokannya Tuhan. Tuhan campur tangan, kuasa-Mu bekerja memulihkan setiap sakit di tenggorokannya. Campur tangan Kau memberkati dan mengurapi setiap dokter-dokter menanganinya Tuhan. Campur tangan untuk setiap persiapannya Tuhan, setiap keperluannya Tuhan Kau cukupkan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat papanya Willy Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja memulihkan setiap sakitnya Tuhan. Lewat ini semua, boleh juga papanya boleh mengenal Engkau, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Berkati Tuhan, Willy dan keluarganya. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Dorcas dan Ibu Meli Tuhan. Proses pemulihan kesehatan mereka Tuhan. Biar kuasa-Mu terus bekerja. Berikan setiap hidupnya Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati, Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga serahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami itu, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya itu, para gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajaran. Engkau menaruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini tuh, sehingga ada damai dan sejahtera dalam negeri kami Indonesia ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Biar itu semua dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih pagi hari ini juga kami juga berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami. Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap pemimpin ibadah raya, setiap pelayan-pelayan yang melayani Engkau. Engkau memberikan pengurapan ganda. Sehingga lewat setiap pelayanan mereka boleh membuat umatmu semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu Ros. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kembali kami dikuatkan dan diteguhkan. Kami mau melakukan Tuhan apa yang telah Engkau rencanakan dalam hidup kami. Ketika Engkau menciptakan kami, sudah Engkau tentukan tujuan hidup kami. Biarlah Tuhan hidup kami seutuhnya untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau belajar melakukan apapun yang Engkau perintahkan dalam hidup kami ya Bapa. Kami tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir karena kami percaya Tuhan menyertai dan memperlengkapi setiap kami. Ajar juga kami untuk tetap setia melakukan baik perkara kecil maupun perkara besar yang Engkau percayakan kepada kami. Sehingga Tuhan, hidup kami pada akhirnya boleh dikatakan finishing well Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua anggota Koram Leo hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan hari ini, biarlah Tuhan kami tetap terhubung dengan Engkau. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pak Simon, apa kabar Pak Simon? Ya, baik Bu. Sudah Gimana Ibu siap-siap, sehat? sudah Hah? siap-siap THR karyawan? Udah.